Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarana bil islah wa hassana ala silah wa bayyana subulal falah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi mawala amma ba'du. Wa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza man ittaqa. Wa qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa idza laqitumul ladzina kafaru fataltabiqu hatta idza asqantumuhum fatudul wasaq fa imma manam ba' wa imma bida'an hatta tuda'atu awjaruha dzalik. Sadaqallahul azim. Masa muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat salam pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mengajak kepada Bapak sekalian untuk senantiasa memperbaiki takwa kita kepada Allah dengan cara memperbaiki kualitas memproduksi gagasan, pandangan dan kebijakan yang terbaik dan melaksanakan kebijakan dengan sebaik-baiknya untuk melaksanakan amanah Allah Subhanahu wa taala. Sehari kita selama ini selalu berhadapan dengan yang namanya kebijakan publik. Kita selaku publik atau masyarakat dituntut untuk melaksanakan kebijakan dengan sebaik-baiknya. Kita mengenal ada yang namanya pemangku kebijakan. Ini adalah sebuah istilah yang hanya dimiliki, disematkan pada tidak setiap orang, tapi ada pemimpin atau orang yang diberi kewenangan dan otoritas untuk mengelola kebijakan, pemangku kebijakan. Ya, strategis sekali karena setiap hal yang dikeluarkan oleh pemangku kebijakan berpengaruh pada kehidupan orang banyak, terutama masyarakat yang ada di bawah. Di dalam Islam, pemangku kebijakan disebut dengan ulul amri atau waliyul amri atau juga al-hukam atau terkadang sultah dan ahlul halli wal aqdi. Mereka itu adalah pihak-pihak yang diberi kewenangan untuk merumuskan kebijakan publik dengan sebaik-baiknya. Karena posisi strategisnya itu, maka tidak sembarang orang bisa kita kasih amanah untuk menyusun kebijakan, apalagi kebijakan yang semena-mena sehingga memberikan ke orang banyak. Akhir-akhir ini kita menyaksikan kepala negara banyak sekali menganulir, membatalkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pembantu-pembantunya. Apa kebijakan itu tertulis atau tidak tertulis dalam bentuk regulasi maupun peraturan undang-undangan, termasuk putusan pengadilan, putusan hukum sekalipun. Agama Islam membolehkan adanya anulir, pembatalan kebijakan yang dianggap tidak memadai dan tidak sesuai dengan keadilan masyarakat. Terakhir kita mengetahui Presiden memberikan rehabilitasi seorang ibu pejabat perusahaan negara yang divonis bersalah tapi dianggap itu tidak memenuhi unsur kesalahan karena itu menentang keadilan. Terhadap kebijakan yang banyak dianulir oleh kepala negara atau oleh siapapun itu, teringat kita kepada Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah beliau mengambil kebijakan publik yang sebaik-baiknya. Dalam mengambil kebijakan menyangkut urusan orang-orang banyak, Rasul senantiasa mengajarkan kepada kita bagaimana proses yang ditempuh. Nabi bermusyawarah dengan para sahabat, tujuannya agar hasil yang diputuskan itu benar-benar menuju prinsip keadilan manusia. Padahal kalau mau, Rasul dapat langsung memutuskan kebijakan itu sesuai dengan basis wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bertele-tele minta pendapat sahabat dan seterusnya itu. Sebagai contoh apa yang terjadi pada kasus tawanan perang Badar. Dilukiskan dalam Al-Qur'anul Karim surat Muhammad ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idza laqitumul ladzina kafaru fatafariqu. Ketika engkau ketemu di mendapat peperangan orang kafir itu, maka penggalah lehernya. Wa idza akhadtum wasatu wa ta'ala ada perdamaian atau kemenangan juga kamu, maka tawanlah mereka atau berilah kebebasan
dibebaskan atau diminta fidyah atau tebusan. Itulah ayat yang memberikan garis Rasulullah untuk mengambil kebijakan. Bisa engkau tawan, bisa engkau bebaskan, dan bisa engkau mintai tebusan untuk merdeka lagi. Tapi Rasulullah tidak lantas serta-merta mengambil kebijakan itu sebagai putusan terakhir politik beliau. Beliau memanggil sahabat minta pertimbangan bagaimana sebaiknya mempertaruhkan tawan-tawan perang Badar itu. Hasil dari kebijakan Rasulullah itu harus memberikan kemaslahatan bagi orang banyak di maslahatil amat. Itu prinsipnya. Tidak boleh, kata Rasulullah, kebijakan justru menyalahi prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan umat. Tradisi yang sangat baik itu dilanjutkan oleh para khalifah sesudahnya. Bahkan berprestasi lebih diperluas lagi pada zaman Umar bin Abu Bakar As-Siddiq. Dan membuat kebijakan untuk urusan publik bukan hanya meminta pandangan para sahabat atau orang-orang terkemuka, tapi Abu Bakar minta pandangan perwakilan suku Baduy pedalaman. Hal yang sama dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah kedua ini tidak akan memperlakukan suatu kebijakan apabila masih ada pihak-pihak yang merasa keberatan. Dia lebih memilih menunda kebijakan itu, dan semua unsur kebenaran dan keadilan terpenuhi, barulah kebijakan diperlakukan kepada umat atau pada publik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sikap Umar terhadap kebijakan yang telanjur diputuskan oleh para pejabatnya dan terencana merugikan masyarakat banyak? Umar tidak segan-segan membatalkan kebijakan itu. Kata Umar bin Khattab, keadilan dan kebenaran tidak boleh berdampingan dengan kezaliman dan kebatilan. Mencabut kembali keputusan yang untuk keadilan dan kebenaran publik itu adalah lebih baik daripada terus-menerus dalam kezaliman dan kebatilan. Sejumlah ahli fikih bahkan menyatakan keputusan yang zalim bukan saja perlu ditinjau kembali, tetapi wajib hukumnya dibatalkan. Coba kita baca kitab Al-Muhadzab pada jilid kedua. Akhirnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di tengah-tengah kehidupan yang persaingannya berjalan keras saat ini dan banyak kebijakan berkuasa oleh yang berkuasa, banyak menguntungkan orang-orang yang kalangan menengah ke atas, orang-orang berpendidikan, dan banyak bukan rakyat banyak yang lemah dan masih sederhana hidupnya itu. Kita perlu ada orang-orang yang kritis. Apakah dia adalah tokoh-tokoh akademisi, para bijak bestari, kaum ulama, tokoh agamawan. Kita memerlukan semacam itu, orang-orang yang punya makom mengkritisi kebijakan yang menyeleweng demi kemaslahatan untuk kebaikan bersama. Tapi nyatanya sekarang kita merasa langka sekali orang-orang, tokoh-tokoh agama, bahkan ulama yang hadir dalam kehidupan masyarakat sosial ketika ada kebijakan yang menyimpang untuk kemaslahatan bersama. Apa yang menyebabkan? Ada salah satu contoh yang kita ingat dan kita rindu dalam kondisi semacam ini adalah Imam Nawawi, seorang tokoh fuqaha sangat alim yang hidup pada tahun 1720-an di Damaskus. Kondisi seperti saat ini adalah kita ingatkan kembali Imam Nawawi yang pada waktu itu menjadi legenda di Damaskus karena menyelamatkan kondisi masyarakat Damaskus dari cengkeraman suku atau pasukan Tartar yang menjajah selama beberapa tahun. Imam Nawawi begitu terkenal bukan karena kealimannya, tapi karena berpihak kepada pandangan dan perasaan rakyat banyak. Bagi Imam Nawawi, ilmu tidak hanya kumpulan teori. Orang berilmu harus hidup bersama rakyat, berbaur dan tidak pernah ragu bersuara ketika kebijakan pemerintah merugikan orang-orang yang lemah. Ia tidak tunduk pada tekanan dan tidak tergoda oleh janji jabatan. Dalam diri Nawawi, ilmu menjadi dasar sikap dan keberpihakan, terutama kepada mereka yang tidak mampu bersuara. Maksudnya, ada salah satu cerita menarik tentang Imam Nawawi ini. Setelah berbulan-bulan masyarakat Damaskus didera oleh cengkeraman rezim pasukan Tartar, penduduk akhirnya merasa bebas setelah Sultan Abdahar Al-Baibari bisa memenangkan pertarungan dan dia menjadi sultan, jadi pahlawan, menjadikan masyarakat terbebas dari cengkeraman pasukan Tartar. Kemenangan itu memposisikan dia menjadi sultan untuk memimpin rakyatnya. Lambat laun Sultan Abdahar itu lupa pada janji dan komitmennya. Lama-lama dia mengangkat pejabatnya dari golongan Hanafiyah dan ternyata punya paham bahwa
rakyat rakyat terutama dalam hal menguasai hak miliknya berupa lahan, tanah, kebun itu bagian harus dikuasai oleh negara dan seterusnya itu. Padahal pada waktu itu ketika Tartar berkuasa, banyak lahan-lahan yang diambil alih oleh kaum Tartar, dan ketika merdeka kembalikan lagi kepada rakyat. Ternyata oleh pejabat dari sultan ini kembali kebijakannya diambil alih oleh negara, sehingga rakyat kembali merasa kesulitan dan tidak berani untuk mengambil hak-haknya. Banyak ulama yang tinggal diam karena takut terhadap sultan, takut jabatannya dicopot, takut diikutkan dan sebagainya. Tapi Imam Nawawi lain, dia tampil walaupun berilmu dan dia orang yang sangat zuhud, tampil menjuarakan keberpihakannya kepada masyarakat yang oleh sultannya mulai diambil alih hak-haknya untuk mengelola kebun-kebun dan ladang-ladangnya itu. Dia setiap hari datang ke sultan, entah di istana, entah di rumah, entah di gunung-gunung tempat dia rekreasi. Dia menyampaikan, pimpinlah rakyatmu dengan penuh kasih sayang, wahai sultan. Dengan lemah lembut, Imam Nawawi menyampaikan pandangan semacam itu. Lama-lama sultan naik hitam dan mengancam akan menyingkirkan Imam Nawawi, bahkan ingin mencopotnya. Imam Nawawi enak saja, silakan dicopot. Oh, saya tidak pejabat apa-apa. Dia terus menyampaikan kritiknya dan nasihatnya pada sultan yang mulai terjebak kepada kezaliman karena lingkungannya yang sangat tidak kondusif itu. Lama-lama pandangannya begitu rupa itu, pejabat-pejabat sekitar sultan khawatir terhadap keamanan sang Imam Nawawi. Imam Nawawi tidak bergeming, tetap menyampaikan nasihatnya. Terakhir, dia menyampaikan banyak surat kepada sultan yang mulai kepikir terhadap jabatan itu. Bagi Imam Nawawi, tanah rakyat tidak bisa diambil oleh penguasa begitu saja, dan membela hak mereka tidak sekedar keberpihakan, tapi dia adalah kewajiban agama. Memperjuangkan hak rakyat bukan sekedar kita tokoh berpihak pada rakyat, tapi kewajiban agama. Selain mendatangi langsung, Imam Nawawi bikin surat. Yang terkenal ada surat A'udzubillahi minasyaitonir ada surat demikian kata Imam Nawawi. Qad lahikal muslimin bi hadhil haqwati ala amlakihim. Anwa'a min dzalili la yamkunu tahqiru 'alaiha. Artinya, kaum muslimin telah alami kerugian akibat penyitaan harta milik mereka dan negara oleh negara. Berbagai jenis kerugian tak terungkap dengan kata-kata wahai sultan. Surat itu berbunyi begini. Mereka diminta memberikan bukti kepemilikan yang sebenarnya tidak wajib atas mereka. Padahal penyitaan seperti ini tidak dibenarkan oleh ulama manapun. Jika sesuatu sudah berada dalam genggaman seseorang rakyat atau penduduk yang punya hak, maka itu adalah miliknya. Tidak halal untuk diganggu atau dipertanyakan, dan ia tidak dibebani untuk membuktikan kepemilikannya itu. Apalagi dimiliki sejak setelah sekian lama berumur-umur sejak nenek moyangnya. Padahal telah masyhur dalam suratnya itu sampaikan dalam sejarah hidup sultan bahwa ia mencintai penerapan syariat dan ia mewasiatkan para pejabatnya untuk patuh pada syarat itu. Maka sudah sepatutnya wahai sultan, engkau layak untuk mengamalkan jabatan itu. Imam Nawawi tidak hanya menasihati sultan atau berdalil dengan hukum syariat saja, ia juga bersuara atas nama rakyat yang paling banyak menderita. Dalam surat-suratnya itu yang menyampaikan bahwa keputusan penyitaan tanah dan harta milik rakyat justru mencederai mereka yang paling lemah, mulia dari anak-anak yatim, para janda, petani miskin, dan orang-orang soleh yang hidupnya sederhana dan tidak punya akses kepada pemilik kebijakan. Sebagai ulama ahli hukum, Imam Nawawi tidak hanya berbicara formal, verbal, keras dalam bahasa hukum, tetapi ia menyampaikannya, menyentuh hati sultan dengan bahasa kemanusiaannya. Ia mengingatkan wahai sultan bahwa dengan keberadaan mereka ialah negeri ini jadi banyak rezekinya. Dengan keberadaan yatim piatu, orang tabak, orang miskin, orang sederhana itulah banyak pertolongan dari Allah, dan negeri ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak semata-mata andil orang-orang kaya atau kaum orang itu, tapi orang-orang miskin juga punya andil menciptakan keberkahan di muka bumi ini. Itu kata Nawawi kepada Sultan Al-Baibani. Imam Nawawi kemudian menggambarkan betapa berat penderitaan yang dialami rakyat itu akibat penyitaan tanah mereka oleh negara. Dalam lanjutan suratnya dia mengatakan, walau as-sultan ma yahaqun nas min syada'idi la tashtadda husnahu alaihim wa taqaw fil hal wa lam yahtajidun. Artinya, seandainya sultan melihat sendiri kesulitan rakyat banyak itu, niscaya sultan akan sangat bersedih
kemudian segera membebaskan mereka tanpa menunda-nunda. Tetapi hal-hal ini tidak dilakukan sebagaimana mestinya. Kata Nawawi, billahi, wabillahi, demi Allah, tolonglah kaum muslimin, niscaya Allah akan menolongmu wahai sultan. Berlemah lembutlah kepada kaum mereka, niscaya Allah akan telah melembut kepada kamu wahai sultan. Segerakanlah pembacaan mereka sebelum datangnya hujan dan rusaknya hasil panen mereka. Karena kebanyakan dari mereka adalah mewarisi tanah-tanah itu dari leluhur mereka, dan mereka tidak bisa mendapatkan dokumen pembelian karena dokumen-dokumen mereka disita dan dijarah oleh pasukan tahta. Konon Sultan Baybari yang semula naik pitam itu lama-lama atas desakan Imam Nawawi yang konsisten itu terasa tertusuk hatinya, bukan karena kata-kata, tapi karena kebenaran isi suratnya itu. Di hadapan para prajuritnya, pernah pejabatnya, Sultan akhirnya berkata, aku takut kepadanya. Tentu saja tidak takut yang disampaikan Sultan akan ancaman bahwa Sultan tidak, tapi takut karena dia orang yang sangat segan dan berwibawa, betapa teguhnya sosok seperti Imam Nawawi yang tidak bisa dibeli dan nggak bisa tinggal diam ketika rakyatnya tertindas dan dia terpanggil, walaupun dia seorang ulama atau seorang akademisi, dia terpanggil untuk membersamai masyarakat dan umatnya yang tertindas. Sultan Baybari akhirnya memutuskan untuk membatalkan kebijakan penyitaan tanah-tanah rakyat itu di Damaskus pada waktu itu. Ia mengembalikan hak mereka, membebaskan mereka dari segala tekanan, dari segala ketakutan, dan memerintahkan anak buahnya agar rakyat kecil dibiarkan kembali bekerja di ladang-ladang, di kebun-kebun, dan merasa tidak merasa takut untuk kembali bekerja dan berniaga. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum min bil hakim. Barakallahu bi yamikum jawabahu innahu wasallim alim. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minina inna fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, idzaman liman jahada bi tabal. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Wa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatil mustabbihati qudsi fa qala ta'ala wa lam yajal qailan 'alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima wajibullahu ta'ala wa ta'atum wa sallallahu alaihi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa tabi'at ya man tabi'ahum insan ila yaumiddin wa alaina wa anna mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وتجب الحاجة يا رب العالمين. اللهم زينا بزينة القرآن وشرفنا بشرفة القرآن واكرمنا بظلمة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن والحمد جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم بحرمة القرآن وادخلنا الجنة مع القرآن. ربنا إننا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمته ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقيموا الصلاة.